Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly Setiawati, perwakilan dari kelompok 4 yang akan membawakan pembahasan tentang metode dan strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Zainal Hartoyono, SPD MPD, dan anggota Abu Zar, Aldi Nurzaki, Aulia Ulfa, Salwa Devina, serta Miftahudin. Di sini saya akan menjelaskan metode dan strategi pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran. Metode merupakan langkah operasional dan strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Ketetapan penggunaan suatu metode akan menunjukkan fungsionalnya strategi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, klasifikasi metode pembelajaran. Klasifikasi metode pembelajaran dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu metode mengajar konvensional dan yang kedua metode mengajar inkonvensional. Yang pertama, metode mengajar konvensional yaitu metode mengajar dengan lazim yang dipakai oleh guru atau sering disebut metode tradisional. Dan yang kedua, metode mengajar inkonvensional yaitu suatu teknik mengajar yang baru berkembang dan belum lazim digunakan secara umum, seperti metode mengajar dengan modul, pengajaran berprogram, pengajaran unit, matching program, masih merupakan metode yang baru dikembangkan dan diterapkan di beberapa sekolah tertentu yang mempunyai peralatan dan media yang lengkap serta guru-guru yang ahli menanganinya. Metode pembelajaran yang sering digunakan oleh para pengajar. Di sini kami mengambil 7 metode. Yang pertama, metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Salah satu macam metode pembelajaran yang kerap digunakan adalah metode ceramah. Maksud metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Ada kekurangan dan kelebihan dari metode ini. Yang pertama, kekurangannya siswa menjadi pasif. Yang kedua, proses pembelajaran membosankan dan siswa mengantuk. Yang ketiga, terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Dan kelebihannya, yang pertama itu mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. Yang kedua, guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. Yang ketiga, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas. Keempat, dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak. Dan yang terakhir, mudah dilaksanakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin melanjutkan materi dari Nelly Setiawati, yaitu tentang macam-macam metode pembelajaran yang sering digunakan oleh pengajar, yaitu menggunakan metode diskusi. Metode pembelajaran diskusi adalah proses pelibatan antara dua orang peserta didik atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat atau pikiran, dan atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah, sehingga didapatkanlah suatu kesepakatan di antara mereka. Pembelajaran yang menggunakan metode diskusi merupakan pembelajaran yang bersifat interaktif. Lalu selanjutnya di sini metode diskusi juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Di antaranya kelebihannya yaitu yang pertama, merangsang kreativitas anak didik dalam membentuk ide, gagasan, prakarya, terobosan baru dalam pemecahan masalah. Adapun kekurangan dari metode diskusi ini salah satunya adalah membutuhkan waktu yang sangat panjang. Selanjutnya yaitu macam-macam metode pembelajaran yang sering digunakan oleh pengajar, yaitu menggunakan metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadilah dialog antara guru dengan siswa. Guru bertanya lalu siswa pun menjawab.
Sama halnya seperti metode diskusi tadi, metode tanya jawab ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya salah satunya yaitu pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Adapun kekurangannya atau kelemahannya yaitu siswa merasa takut bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tenang. Selanjutnya yaitu macam-macam metode. Kita menggunakan metode pembelajaran demonstrasi. Jadi di sini metode demonstrasi di sini dan atau bisa disebut dengan bereksperimen merupakan metode mengajar yang sangat efektif. Sebab apa? Sebab sangat membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Kelebihan mempelajari metode pembelajaran demonstrasi adalah yang pertama menghindari verbalisme, yang kedua yaitu siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Jadi kelemahan metode pembelajaran demonstrasi juga ada. Yang pertama memerlukan keterampilan guru secara khusus. Berikutnya adalah macam-macam metode yang kita gunakan yaitu metode pembelajaran bereksperimen. Metode pembelajaran eksperimen yaitu metode ini bukan sekadar metode mengajar tetapi juga merupakan satu metode berpikir. Sebab dalam bereksperimen dapat menggunakan metode lainnya dimulai dari menarik data sampai menarik kesimpulan. Jadi selanjutnya yaitu metode pembelajaran resitasi. Metode pembelajaran resitasi yaitu adalah metode pembelajaran yang merupakan metode mengajar dengan siswa yang diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan oleh guru dengan menuliskannya pada kertas menggunakan bahasa sendiri atau dengan menggunakan bahasa kata sendiri tanpa mengcopy bahasa yang telah digunakan oleh guru tersebut. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran karya wisata. Macam-macam metode pembelajaran yang kerap juga digunakan adalah metode karya wisata. Metode karya wisata ini di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi karya wisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut study tour.